Hai semuanya. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 4. Aku Iza Delia. Aku Cynthia Rasa Saputri. Aku Natasha Mutiara Sasalita. Di video ini kami akan membahas apa guys? Model-model pengambilan keputusan. Nah, mau tahu apa aja? Yuk langsung simak video berikutnya. Nah, jadi model pengambilan keputusan itu tuh merupakan bentuk skema sebuah mekanisme yang digunakan dalam analisis sistem kausal hubungan tindakan. Di dalam pengambilan keputusan itu terdapat dua jenis keputusan, yaitu yang terstruktur dan yang tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur itu sendiri tuh yang lebih sering dilakukan, jadi dia lebih bersifatnya lebih rutin. Nah, kalau yang tidak terstruktur itu tuh yang bersifatnya seperti spontan gitu, jadi mengandalkan kreativitas seorang manajer ataupun anggota dari suatu organisasi. Nah, menurut H.A. Simon, terdapat 3 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah identify and define the problem. Jadi kita tuh harus mengetahui dulu informasi mengenai permasalahan yang akan kita pecahkan, apa-apa saja yang menjadi kendala dari permasalahan itu. Nah, itu harus diketahui dulu di langkah yang pertama. Lalu untuk yang kedua itu adalah generate alternative solutions to the problem. Jadi kita membuat beberapa opsi-opsi pilihan yang efektif digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu. Yang ketiga adalah select solution and implement it. Jadi sudah memiliki alternatif itu, berujung kita akan memilih satu yang terbaik yang sekiranya bisa efektif dan efisien. Nah, lalu tuh selanjutnya adalah bagaimana penentuan masalah. Nah, yang pertama itu adalah pastikan tujuan dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana. Yang kedua adalah isolasikan dan identifikasi. Nah, yang ketiga adalah tentukan bobot masalahnya, apakah dia ringan, atau dia sedang, atau dia berat, atau dia tidak penting, ataupun dia penting. Lalu yang keempat adalah tentukan pendekatan metode unit analisis yang akan digunakan untuk mendapatkan inti masalah. Lalu yang kelima adalah tentukan variabel-variabel peristiwa yang relevan. Lalu yang keenam, nyatakan sejumlah pertanyaan yang dapat dijawab melalui penelitian. Yang ketujuh adalah bentuk mekanisme feedback guna memperkuat proses pengambilan keputusan selanjutnya. Nah, di sini terdapat 3 tipe rasionalitas. Yang pertama adalah rasionalitas objektif, yang dimana dalam pengambilan keputusannya itu menandakan tindakan manajer yang mencari cara untuk memaksimalkan nilai tertentu dalam situasi tertentu. Lalu yang kedua adalah rasionalitas setelah kejadian. Nah, di mana tuh setelah suatu keputusan itu tuh telah ditentukan. Jadi manajer itu mencari cara untuk melegitimasi keputusannya itu. Lalu yang ketiga adalah rasionalitas objektif. Nah, yang di mana tuh manajer itu melakukan usaha untuk memaksimalkan hasilnya tuh dalam lingkup hambatan keterbatasan informasi. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Cynthia Rasa Saputri. Oke, jadi terima kasih kepada saudari Natasha. Di sini aku akan bahas mengenai materi yang ketiga, yaitu model-model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas yang dibatasi. Jadi rasionalitas yang dibatasi itu dapat kita sebut sebagai bounded rationality. Jadi bounded rationality ini menggambarkan mengenai proses pengambilan keputusan yang sebenarnya. Menurut buku yang kami baca, yaitu pengambilan keputusan menurut Rizky Dermawan, bounded rationality ini sama dengan irrationality, yang dimana pengambilan keputusan dibatasi kemampuan rasionalitasnya oleh sejumlah keterbatasan atau hambatan ketika melakukan proses pengambilan keputusan atau mengambil pilihan. Perubahan lingkungan yang cepat dan juga semakin rumit, serta keterbatasan dalam mencari, mendapatkan, dan juga mengolah informasi, inilah menyebabkan bahwa manajer itu tetap terikat dengan model bounded rationality. Dalam usahanya untuk menggambarkan realitas yang secara lebih akurat, maka sejumlah model-model pun dibangun. Ada 3 model pengambilan keputusan rasionalitas yang dibatasi atau bounded rationality, yaitu model pertama yaitu Simon Descriptive Model. Ini merupakan model yang dikembangkan oleh Simon, yang mana sebagai pencetus awal ide bounded rationality ini. Dan juga ide dasar dari model ini yaitu satisficing dan juga bounded rationality. Satisficing di sini maksudnya pengambilan keputusan itu berdasarkan kepuasan. Apabila manajer dan para anggotanya itu sudah puas dengan keputusan tersebut, maka keputusan itu akan diambil. Nah, yang kedua yaitu Carnage Model. Model kedua ini hampir sama dengan model pertama, ya, dimana dalam model kedua ini ditambahkan satu variabel, yaitu koalisi organisasi. Jadi pengambilan keputusan itu diambil berdasarkan negosiasi, tawar-menawar, dan juga kompromi antara manajer dengan berfungsi dan wilayah yang berbeda-beda dari organisasi. Dalam model ini juga yang paling penting itu urutan dari alternatif solusi. Dia mengurutkan alternatif yang paling
penting dan juga alternatif yang tidak terlalu penting. Nah, yang terakhir yaitu the incremental models. Dalam model ini peristiwa masa lalu dijadikan sebagai acuan atau patokan untuk menentukan alternatif solusi terhadap masalah saat ini. Tujuan dari pemilihan alternatif solusi ini untuk mengurangi kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu model pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Ini model the garbage can model. Jadi arti bahasa Indonesianya itu model tong sampah. Model ini nih kayak membalikan proses awal, yang mana pengambilan keputusan itu diambil ketika adanya masalah. Namun pada model ini ia membuat suatu solusi dulu sebelum adanya masalah. Nah, dalam model keputusan ini merupakan hasil dari interaksi yang rumit antara 4 arus peristiwa yang tidak terikat, yaitu problem, solution, partisipan, dan choice opportunities. Keputusan yang baik menurut model ini adalah suatu keberuntungan yang didapat dari sebuah peluang atau change yang muncul pada waktu yang tepat atas relasi antar peristiwa yang terjadi secara acak. Sekian dari saya akan lanjutkan kepada saudari Izadli. Nah, saya akan menjelaskan mengenai kritik terhadap pandangan atau model rasional dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu kemampuan pengambilan keputusan yang selalu bisa mendapatkan informasi secara penuh dan sempurna tentang seluruh konsekuensi. Padahal sebenarnya pada realisasinya itu pengambil keputusan itu tidak selalu bisa mendapatkan informasi secara utuh atau mengetahui konsekuensi jika dia mengambil suatu keputusan. Malah kadang mereka juga tidak tahu permasalahan yang ada atau yang terjadi di sekitar. Terus yang kedua itu pengambil keputusan memiliki tingkat preferensi yang tetap dan konsisten dalam segala situasi dan kondisi. Nah, ini juga sebenarnya tidak seluruh pengambil keputusan itu mempunyai tingkat preferensi yang tinggi, karena pengambil keputusan juga kadang masih saja suka bersifat labil dalam mengambil suatu keputusan. Banyak pertimbangan atau banyak menerima informasi, jadi yang membuat dirinya itu tidak percaya diri dan malah labil untuk mengambil suatu keputusan. Dan jadi kesimpulannya kan udah terdapat beberapa langkah dalam model pengambilan keputusan. Nah, namun dalam realisasinya para penelitian menemukan bahwa tidak semua pengambil keputusan itu mengikuti langkah-langkah sistematis yang ada. Lalu ada kelemahan-kelemahan dari model-model tadi itu terus diperbaiki. Lalu setelah diperbaiki ada muncul 2 model baru, yaitu yang pertama model yang dibangun atas suatu pandangan atau yang disebut blended rationality, dan yang kedua itu adalah model pengambilan keputusan tong sampah. Tadi penjelasan mengenai model-model pengambilan keputusan. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan juga bagi kalian yang mau nanya atau kasih tanggapan boleh drop di komen bawah. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Terima kasih. Bye.